Gerakan Gemar Membaca yang diprakarsai oleh Ida berhasil mengubah hidup banyak orang di Kecamatan Tanjung, Nusa Tenggara Barat. Ya, dengan 12 taman bacaan yang didirikannya, virus Gemar Membaca terus disalurkan kepada semua orang. Membaca mengubah hidup Suciatun. Wanita 28 tahun ini kini adalah seorang pengusaha catering di Desa Soko, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya, ia bekerja sebagai TKW di Arab Saudi. Tahun 2000, Suci kembali ke tanah air dan menikah. Pernikahannya tak bertahan lama. Hidupnya sempat terpuruk, namun di tahun 2010, sebuah klub baca menyelamatkannya. Dari membaca, Suci mendapat ide membuat bisnis catering. Dari sana sudah saya belajar mengembangkan usaha bisnis saya, bisnis kue, menjual kue, dan alhamdulillah dari sana saya bisa menghidupi anak saya dan diri saya. Hidup Suci berubah berkat sosok Ida. Ida pelopor gerakan Gemar Membaca bagi perempuan di Desa Soko sejak tahun 2007. Kecintaan Ida pada membaca dimulai sejak ia kecil. Membaca membuat saya menjadi banyak tahu hal di luar sana. Yang dulunya saya berpikir dunia itu hanya selebar pekarangan rumah saja, dan tentu saja saya ingin orang-orang lain, utamanya di sekitar saya, merasakan apa yang saya rasakan. Saya ingin orang lain juga menjadi pembaca. Ida prihatin dengan sulitnya perempuan suku Sasak penduduk asli Pulau Lombok memperoleh akses pendidikan. Bagi Ida, seorang wanita harus cerdas, karena wanita adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Perempuan selalu dikait-kaitkan kalau sudah dewasa ujung-ujungnya ya hanya di dapur ya. Membuat Indonesia hebat itu harus dimulai dari keluarga dulu, dan keluarga itu baru bisa hebat kalau perempuan di dalamnya, utamanya ibu tuh cerdas. Ida sukses menularkan kecintaannya membaca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setiap 2 minggu sekali, Ida mengumpulkan anggota klub bacanya. Mereka berdiskusi tentang berbagai hal, membaca buku-buku baru, juga menyusun rencana dan strategi menyebarkan virus membaca ke pelosok negeri. Anggota klub baca termasuk Sarbiniwati dan rekan-rekannya. Untuk datang ke pertemuan rutin klub baca, mereka harus menempuh perjalanan 75 km. Namun mereka tetap semangat karena mereka sadar banyak hal didapat dari membaca. Yang pertama umumnya cara mendidik anak bagaimana yang baik. Terus bagaimana supaya kita akan mendapat penghasilan yang banyak, supaya kita tidak bergantung kepada suami. Awalnya kita tidak tahu menjadi tahu, kemudian kita bisa kayak seperti jus ama kan gitu. Nggak mesti kita harus ngedengar di kaset aja, kita dengan membaca juga kita bisa mengajarkan anak kita gitu. Untuk memfasilitasi warga yang ingin membaca, Ida mendirikan Taman Baca. Taman Baca didirikan di rumah-rumah anggota klub baca yang Ida bentuk. Saat ini sudah ada 12 taman baca. Rata-rata setiap taman baca mempunyai koleksi ratusan buku. Berbagai macam jenis buku tersedia, mulai dari buku agama, memasak, hingga komik. Semua buku ini diperoleh dari sumbangan berbagai pihak, di antaranya dari teman-teman Ida semasa kuliah, mahasiswa, dan dari pemerintah daerah. Tak hanya menjadi gemar membaca, para wanita yang sebagian besar ibu rumah tangga ini kini menjadi duta baca yang bertugas menyebarkan virus gemar membaca. Kini sudah ada belasan duta baca. Setiap 2 minggu sekali, para duta baca ini pergi ke pelosok-pelosok desa untuk membagikan buku-buku pada warga di desa binaan klub baca. Agar tumbuh minat baca, buku yang dibagikan disesuaikan dengan kondisi, selera, dan ketertarikan warga di desa sasaran binaan. Kegiatan ini pun mendapat sambutan positif warga.
Meski tetap ada saja yang acuh. Bagus sih Mbak, dapat baca buku, dapat pengetahuan, terus bukunya gratis. Oh, saya senang sekali karena bisa tambah wawasan, juga bisa mengembangkan usaha. Ada cara menarik lain yang dilakukan untuk menumbuhkan minat baca. Salah satunya dengan mendemonstrasikan cara membuat kue seperti ini. Ibu-ibu di desa diajak praktek langsung untuk merasakan manfaat membaca buku. Membuat kreasi makanan seperti ini bisa dijadikan bisnis untuk menambah penghasilan keluarga. Tak hanya menjadi pelopor klub baca perempuan, Ida juga mendirikan sekolah alam anak negeri. Sekolah ini sekolah rakyat, siapapun bisa bersekolah di sini. Bangunan, tanah, dan perlengkapannya sumbangan dari berbagai pihak. Para pengajar di sekolah alam ini rata-rata lulusan sarjana. Mereka mengajar tanpa dibayar. Beragam ilmu diajarkan di sini, termasuk bahasa asing, Inggris, dan Mandarin. Diajarin bahasa Inggris, bahasa Mandarin, diajarin nari, bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga. Kenapa suka bahasa Inggris? Nanti kalau ada orang Inggris bisa bahasa Inggris. Belajar lukis, bahasa Inggris, menari. Pelajaran yang diberikan berbeda dengan pelajaran di sekolah formal. Salah satu materi yang diajarkan menari, termasuk tari Ningningshe. Ini tarian dan permainan tradisional suku Bayan, salah satu suku di Lombok. Tari ini dulunya merupakan satu-satunya cara anak Bayan menghibur diri. Menyanyi sambil menari dan bermain. Ada juga kelas cita-cita. Kali ini kelas cita-cita menampilkan musisi dari Kabupaten Lombok Utara. Semua dana untuk kegiatan dan perlengkapan di sekolah alam dan klub baca perempuan berasal dari sumbangan donatur. Tak jarang dari kantong Ida sendiri. Semua Ida jalani dengan ketulusan. Ida teguh mencapai mimpinya, mencerdaskan kaum wanita. Ida yakin di tangan perempuanlah nasib generasi penerus bangsa berada. Apristika Fauzia, Alma Silva melaporkan untuk NET.